Awak waras larang regane, yen lara larang ragate. Njaga awak wajib ukume minangka titahing Gusti supaya urip bisa lestari. Raga diragati, jiwa diregani. Luwih becik njaga katimbang mertamba. Olah jiwa, olah raga dadi solusi. Rahayu, rahayu, rahayu. Para senior, para sesepuh, para pelaku spiritual, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk menyehatkan tubuh secara lahir dan batin, salah satu yang penting bagi kita adalah bagaimana badan ini, raga ini yang jadi satu, jiwa raga, lahir batin itu bisa klop, sehat kedua-duanya. Ya, untuk menuju ke situ seperti aja kita mereformasi satu keadaan, yang utama adalah mereformasi diri sendiri. Reformasi diri sendiri itu kalau kita hayat itu pertama adalah bersih badan, bersih jasmani. Bersih jasmani kita selalu terjaga, misalkan sering mandi, mensucikan diri dengan air, ya, kita berpakaian rapi, kita berpakaian yang bersih. Nah, itu sesuai dengan keyakinan yang kita dapat dari dari tuntunan yang kita yakini, yaitu badan itu bersih. Kemudian yang kedua adalah bersih pikiran. Bersih pikiran ini kita selalu mempunyai pikiran yang positif, ya, tidak memandang orang lain itu lebih rendah, memandang orang lain itu belum benar, tetapi kita selalu belajar dengan pikiran yang positif. Biasanya pikiran yang positif ini dilakukan dengan kita sering melakukan sembahyang sesuai dengan ajaran masing-masing. Ya, sembahyang, ajaran masing-masing. Kalau orang Islam misalkan sholat, kalau orang kepercayaan dengan meditasi, kemudian kalau orang saudara kita yang Kristiani itu dengan kebaktian, gitu kan. Nah, itu untuk membersihkan pikiran. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan hati. Ya, membersihkan hati ini supaya kita terhindar dari yang kita syirik lah, kita nggak senang sama orang lain, ya. Nah, ini biasanya ditempuh itu ketika kita banyak melakukan puasa, ya. Puasa yang macam-macam. Puasa yang penting adalah menahan diri, ya. Ada puasa tidak makan, seperti puasa di bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Ada yang puasa Senin Kemis, puasa weton, ya, macamnya banyak sekali. Puasa tidak makan yang bernyawa atau vegetarian, ya. Ada puasa tidak makan yang enak-enak. Nah, itu semua tujuannya untuk menahan diri. Kemudian yang keempat adalah pembersihan budi pekerti. Ketika kita sudah baik, ya, kita punya badan kita sudah bersih, pikiran kita selalu positif, ya, hati kita sudah tidak syirik dengan orang lain, ya. Kemudian kita bersihkan budi pekerti kita itu dengan sedekah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, bisa berupa materi, uang, makanan, juga bisa solusi pemikiran, ya, bisa dengan tenaga, ya. Minimal itu kita tidak merepotkan orang lain, selalu menghargai orang lain, itu dengan senyum. Ketika kita senyum, orang lain itu sudah ikut bahagia.
ya. Ini yang keempat, ini pembersihan budi pekerti. Kemudian kalau misalkan kebutuhan orang itu, kalau kita memandang kita makan sedangkan kanan kiri kita itu tidak bisa makan, nah itu secara materi, secara moral itu ya kita bantu gitu kan. Nah ini pembersihan budi. Kemudian yang terakhir adalah pembersihan rohani. Pembersihan rohani ini semua orang rohaninya sudah bagus, sudah baik gitu kan. Yang jelas kalau kebersihan rohani itu sudah mengurangi jauh atau syukur-syukur menghilangkan kemelekatan duniawi. Artinya enggak ngongso, enggak ngoyo untuk mencari yang duniawi, supaya kemelekatan materi itu hilang dalam diri kita, sehingga nanti saatnya pulang, saatnya meninggal, kasarnya begitu, raga terpisah dengan rohnya ini kembali ke asalnya. Ini tidak merepotkan, tidak terlalu sakit, bisa begitu. Inilah kemelekatan roh, pembersihan roh dengan mengurangi jauh kemelekatan duniawi. Oke, kali ini coba kalau kita tadi sudah menyampaikan pembersihan diri kita ada 5 tahap menurut saya. Ayo kita sekarang kita lepaskan semua itu, bagaimana kita melatih jantung dan paru-paru ini supaya bisa nyaman ya, dengan kita nafas panjang. Supaya nafas panjang ini, kalau perut ini biar ini kita agak gemuk ya. Ini ketika kita menghirup udara ini menggelembung bisa maksimal, kemudian ketika kita buang bisa minimal. Jadi mengembang dan mengempisnya itu bisa maksimal. Kalau hanya setengah, ngembang sedikit, kempes sedikit, ini nafasnya nggak panjang gitu. Ya, ngos-ngosan itu. Oke, kita mulai ya, tangan di dada, yuk. Atas nama Tuhan yang Maha Hidup, ya, kita rasakan. Kalau sudah hangat, sekali lagi saya ulangi di episode sekarang ini, tangan untuk memancarkan energi ke dalam tubuh melalui jutaan pori-pori. Energi merupakan saripatinya alam. Saripatinya alam itu salah satunya yang paling dominan adalah kandungan O2 yang sangat tinggi. O2 yang sangat tinggi masuk ke pembuluh darah melalui jutaan pori-pori ini. Apabila mampu diikat oleh pembuluh darah, ini akan melancarkan peredaran darah. Ketika darah berjalan lancar, otomatis imun kekebalan tubuh kita akan naik. Oke, ini sudah hangat. Seperti sering saya sampaikan, ketika kamu mau setrika, colokan dulu kabelnya supaya listrik masuk hangat. Nah, baru setrika. Oke, kita mulai tarik nafas 17 kali. Mulai 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini yang rutin sebelum kita ke intinya terapi mandiri, ya. Kemudian yang kedua, setelah dilancarkan ke jantung atau pori-pori, ini figura kotak ini. Jadi seperti sebuah lukisan. Kalau di sini ada jantung, ada paru, ada lambung, ada hati, ada limpa dan sebagainya. Kita perbaiki kotaknya itu atau figuranya ini supaya membaik. Nah, kemudian yang kedua, ya, ini tangan kita taruh di sini, nanti akan membuka, ya, sama seperti yang tadi 17 kali. Yuk kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita turunkan, ya. Kemudian berikutnya ini posisi apa? Posisi tangan ini, tangan melebar, tidak begini tapi begini, ya. Coba lagi 17 kali, tarik nafas, siap, mulai. 1, sambil diangkat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini juga memperbaiki punggung, ya. Ada saudara kita yang kena pembelokan tulang di
punggung sebelah kiri itu dengan cara begini itu membaik, ya. Jadi satu untuk nafas panjang, yang kedua untuk denyut jantung yang stabil, tidak ngos-ngosan kalau jalan. Kemudian yang ketiga bisa mempengaruhi punggung yang lebih baik. Kemudian berikutnya ini tangan rapat, ya, tangan rapat ke badan, kita ambil tarik nafas lagi. Siap, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, melatih nafas itu juga dengan cara yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk kesehatan ya tadi, satu ketika kita pertama berdoa, kedua ini begini, ketiga begini, keempat begini, kemudian yang kelima baru kita latihan napas panjang. Oke, kita lakukan, ya. Tarik napas, simpan di perut, nanti buangnya lewat mulut. Ini antara 30 sampai 1 menit lah, ukuran sedang. Oke, siap. Kita mulai tarik napas. Tahan. Buang. Yang kedua, tarik napas. Tahan. Buang. Ya, tarik lewat hidung, tahan di perut, buangnya lewat mulut. Ketika tarik nafas, tahan. Buang. Yang keempat, tarik nafas.
Tahan. Buang. Yang kelima, tarik nafas. Tahan. Buang. Nah, kadang lebih segar. Nah, ini lebih enteng ya. Jadi metodenya banyak, silahkan yang yang punya cara lain ya bebas-bebas saja. Artinya apa, kalau ini kan untuk kesehatan, dan ini sudah saya ujikan ke banyak orang, kita juga mengalami sendiri. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, cara untuk kita supaya nafas kita panjang ya, tidak ngos-ngosan, tidak bengek, itu caranya, itu membersihkan itu ya. Yuk, sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi, tangan ditempel di dada, nah, langsung hangat rasanya. Yuk kita mulai. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada kami semua dan yang mendengar acara ini, menyaksikan acara ini beserta keluarganya. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada orang tua telah kami, leluhur kami, dan saudara-saudara kami. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada seluruh leluhur yang ada di Nusantara ini, para pejuang bangsa dan para pahlawan bangsa. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada para pemimpin yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, para tokoh masyarakat, pemuka agama, para aktivis, para pelaku spiritual ya, dan generasi muda. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera pada perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada alam semesta beserta isinya. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah sumber dari segala yang hidup, dan Engkaulah di atas segala yang hidup. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah yang berkuasa, sedangkan kami tidak berkuasa. Untuk itu semua kami serahkan hanya kepadamu. Kami hanya bisa pasrah dan ikhlas untuk menerimanya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai ketemu di episode berikutnya.